Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan mengenai tugas mata kuliah pindah panas, yaitu tentang radius kritis dan sirip. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Anggreni sebagai moderator dan rekan saya. Saya Syarul Mujahidah. Saya Dahlia Siregar. Saya Perda Ristika Sari. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Perda Ristika Sari. Kepada Saudari Perda, saya persilakan. Baiklah, tolong jadikan saya host terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah kawat listrik berdiameter kawat listrik berdiameter sama dengan 2,2 mm dan panjangnya sama dengan 10 meter dibungkus rapat dengan penutup plastik setebal 1 meter maaf 1 mm yang konduktivitas termalnya adalah 0,15 W per M. 0,15 W per M. Pengukuran kelistrikan menunjukkan bahwa arusnya sebesar 13 ampere. Arus listriknya sebesar 13 ampere melewati kabel dan terjadi penurunan tegangan sebesar 8 volt. Jika kawat berinsulasi terkena media pada T air sama dengan 30 derajat Celcius, dengan koefisien perpindahan panasnya yaitu 24 W per M. Koefisien perpindahan panas sama dengan 24 W per meter pangkat 2. Soal yang pertama yaitu tuliskan atau gambarkan diagram tahanan termal plastik dan konveksi. Apakah disusun secara seri atau paralel? Nah, terlihat pada gambar yaitu bahwa gambar diagram tahapan termal plastik dan konversi yaitu rangkaiannya berbentuk seri. Berbentuk seri akan saya gambarkan. Di mana di sini R plastik,
Dan di sini R konveksi. Adalah T1. Inilah gambaran dari rangkaian berbentuk seri. Soal yang kedua yaitu hitung laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Laju pindah panas arus listrik yaitu sudah kita ketahui tadi. Laju pindah panas yaitu dengan rumus Q sama dengan W kali E sama dengan penurunan tegangan atau V dikali dengan arus. Sudah diketahui pada soal yaitu bahwa penurunan tegangan yaitu sebesar 8 volt. Kita kalikan dengan arus yaitu 13 ampere. Dan didapatkan hasilnya yaitu 104 watt. Jadi, laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase itu sebesar 104 watt. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Perda. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri kepada Saudari Perda. Ya. Sebelumnya, apakah terlihat share screen saya? Ya, terlihat. Ya, terlihat. Oke, baiklah. Untuk soal nomor 3, itu hitung tekanan termal pinpan, konveksi, dan pindah panas konduksi. Sebelumnya di sini, kita cari dulu yang diketahui. Untuk yang diketahui, itu yang pertama, diameternya. Diameternya diketahui 2,2 mm. 2,2 mm. Selanjutnya kita ubah milimeternya menjadi meter sehingga menjadi 0,0022. Untuk satuannya meter. Kemudian R1. Untuk R1 itu untuk mencari R1 diameter dibagi 2. Diameter dibagi 2. Sehingga kita bisa hitung diameternya tadi 2,2 mm
dibagi 2, hasilnya 1,1 mm. 1,1 mm. Untuk R1 ini kita ubah juga menjadi meter sehingga menjadi 0,0021 meter. Kemudian, maaf ada kekeliruan. Jadi untuk R1 itu diubah menjadi meter menjadi 0,001. 0011 meter. Kemudian untuk mencari R2, kita dapat mencarinya dengan menambahkan R1 dengan 1 mm. Sehingga nanti didapat R1 tadi kan 0,001 ditambah 1 meter, itu hasilnya 2,1 meter. 2,1 mm. 2,1 mm diubah menjadi meter 0,0021 meter. Kemudian untuk luas penampang A2 itu dengan rumus 2VR2 dikali L. Sehingga nanti didapat hasilnya 2. Untuk V-nya ini kita memakai 22/7. 2 dikali 22/7. R2-nya sudah kita ketahui tadi 0,0021. 0,0021 milimeter. Kemudian L-nya itu 10 meter. Sehingga didapatkan hasil untuk luas penampang ini 0,312 meter kuadrat. Nah, dari yang kita ketahui ini, kita dapat mencari air konveksi dan air konduksi. Baik, teman-teman, kita lanjut.
Baik teman-teman, maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjut. Untuk mencari air konveksi, kita bisa memakai rumus 1 per H dikali A2. Kemudian kita masukkan 1 per hanya itu 24 pangkat 10 per meter kuadrat dikali K dikali dengan A2-nya itu tadi sudah kita dapat 0,312 meter kuadrat. Kemudian dua 4 pangkat 10 per meter kuadrat dikali K itu dikalikan dengan 0,312. Ini bisa kita coret. Ya. Itu bukan 24 pangkat 10, tapi 24 Celcius maksudnya. Oh, 24 Celcius. 24 derajat Celcius gitu ya. Bukan. Itu 24 W per M pangkat 2 dikali K. Dan ya. Maaf salah baca. Mungkin jadi 24 W per meter kuadrat dikali K, kita kalikan dengan 0,312 meter kuadrat. Meter kuadratnya bisa kita coret sehingga menjadi 3,168 Celcius per W. 1 dibagi dengan 3,168 itu didapat hasilnya 0,315 derajat Celcius per W. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil untuk air konveksi. Kemudian, untuk air konduksi, kita bisa memakai rumus ln dikali R2 per R1 per 2V K kali L. 2V K kali L. Kemudian kita masukkan nilainya. Ln dikali R2 tadi 2,1 dan untuk R1 per
1,1. Dibagi 2 V untuk K-nya itu 0,15 W per M dikali dengan L-nya 10 meter. Sehingga dari nilai tersebut kita mendapatkan hasil 2 dikali 2,1 per 1,1 hasilnya 1,9 per untuk 2V dikali dengan 0,15 dikali 10 itu hasilnya 9,428 571 4286. Derajat Celcius per W. Untuk nilai ln 1,9 itu adalah 0,64 185 8861 7 per dengan nilai yang ini tadi kita pindahkan ke sini 9,4285 714286 derajat Celcius per W. Kemudian hasil dari pembagian tersebut adalah 0,00680 derajat per W. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai R konveksinya 0,3156 dan R konduksinya 0,0680. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 4 itu hitung tahanan thermal total. Untuk menghitung tahanan thermal total, kita bisa menggunakan rumus R total sama dengan R konveksi plus R konduksi yang telah kita dapatkan nilainya tadi. R konveksi plus R konduksi.
Nah, untuk nilai air konveksi tadi telah kita dapat yaitu 0,3156 derajat Celcius per W. Dan untuk yang air konduksi tadi telah kita dapat hasilnya yaitu 0,06 80 derajat Celcius plus per W. Hasilnya itu 0,3836 derajat Celcius per W. Jadi inilah air total dari tahanan termal, yaitu 0,3836. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Dahlia Siregar. Kepada Saudari Dahlia Siregar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tolong jadikan saya host. Apakah bisa dilihat? Bisa. Baik, untuk poin yang kelima itu gunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal untuk menghitung T1. Baik, yang pertama kita akan menuliskan terlebih dahulu rumus untuk menghitung T1 ini. Q sama dengan delta T per R thermal. Nah, ini rumus untuk menghitung, maaf. Nah, ini adalah rumus pada soal untuk menghitung T1. Selanjutnya, itu Q sama dengan delta T menjadi T1 dikurang T tak hingga per R thermal. Maaf, maksud saya dia di sini menjadi R total.
Nah, jadi kita kan untuk menghitung T1 sama dengan T tak hingga ditambah Q dikali R total Nah, jadi kan telah diketahui pada soal bahwa T tak hingga itu 30 derajat Celcius. Nah, ditambah Q. Nah, hasil dari Q ini telah kita dapatkan yaitu 104 W pada soal nomor 2 tadi. Jadi kita tuliskan untuk Q sama dengan 104 W. Nah, untuk R total telah kita ketahui hasilnya tadi itu 0,3836 derajat Celcius per W. Jadi kita tuliskan di sini hasil yang telah kita dapat pada nomor 4 tadi, yaitu pada tahanan termal total. 0,3836 derajat derajat Celcius per W. Nah, jadi kita turunkan lagi 30 derajat Celcius plus, nah W ini bisa kita coret, ini kita kalikan ke sini menjadi 39,8944 derajat Celcius Nah, kita jumlahkan menjadi 69, maaf. Nah, saya ulangi, menjadi 69,8944 derajat Celcius. Nah, ini kan hasilnya kita bulatkan menjadi 70 derajat Celcius. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu hitung radius kritis. Untuk soal nomor 6 ya. Ini nomor 5. Ini tadi nomor 6. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung radius kritis. Nah, rumus radius kritis itu rumus radius kritis itu kita memakai yang K per H. K per H. Karena dia adalah silinder. Silinder.
Jadi kita masukkan untuk nilai K itu telah diketahui pada soal, yaitu 0,15 W per M dikali K. Per, untuk H itu 24 W per M kuadrat dikali K. Nah, K bisa kita coret, M juga bisa kita coret, dan W juga. Jadi, hasilnya 0,00625 M meter ya. Nah, jadi kita ubah dia menjadi ke milimeter, yaitu menjadi 6,25 milimeter. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dahlia Sregar untuk penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan kepada Saudari Syara Mujahida. Kepada Saudari Syara, saya persilakan. Tolong jadikan saya host. Baik, sudah. Baik, untuk soal selanjutnya, itu yang soal yang nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini, pertanyaannya, periksa apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau lebih kecil dari R kritis. Dari perhitungan yang sudah dilakukan tadi, bahwa di sini bahwa kita tahu bahwa ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil dari radius kritis. Yang kita dapat tadi bahwa ketebalan insulasi 2 kali lipat itu bernilai 3,1 mm, sedangkan radius kritis bernilai 6,25 mm. Maka dari itu dapat kita tahu bahwa ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil dari radius. Jadi untuk isian nomor 7 itu yaitu R2-nya lebih kecil dari R kritis. Nah, untuk soal yang nomor 8 selanjutnya, yaitu hitung kembali T1 menggunakan diameter insulasi 2 kali yang telah ada seperti yang diterangkan di kelas. Nah, untuk
diameter insulasi 2 kali lipat, yaitu kan R2-nya. R2-nya itu kita gandakan, maksudnya kita 2 kali lipatkan di sini. R plastiknya itu kan adalah 1 mm. Terus kita gandakan, berarti dikali 2, dan kita tambah dengan R1. R1-nya tadi tuh kita tahu bahwa R1 itu, maksud saya di sini 2. Jadi 1 dikali 2 di sini 2 mm. Terus ditambah R1-nya tadi kita tahu 1,1 mm. Jadi dapat kita ketahui bahwa R2 yang digandakan atau yang di 2 kali lipatkan itu adalah 3,1 mm. Nah, di sini soal nomor 8 kan disuruh hitung kembali T1. Nah, maka kita akan menghitung kembali T1 menggunakan R2-nya bernilai 3,1 mm dan R1-nya 1,1 mm. Seperti yang kita hitung tadi, pertama kita cari dulu R konveksinya. R konveksi Untuk R konveksi, rumusnya itu adalah 1 per H dikali A2 atau luas penampang. Maka 1 per H-nya itu kita tahu bahwa nilai H tadi 24 W per M kuadrat dikali Kelvin. Nah, untuk luas penampang 2 ini kita tahu bahwa luas penampang silinder, rumus luas penampang silinder itu adalah 2V R kali L. Jadi langsung kita tuliskan saja 2 dikali V. R2-nya tadi kita tahu itu kan 3,1. Kita jadikan dianya ke meter, maka menjadi 0,0031 meter. Kita bagi 1000. Jadi kita tuliskan kembali di sini untuk R2 itu adalah 0,0031 mm. Selanjutnya kita kali dengan L-nya. L-nya itu panjangnya itu adalah 10 meter. Nah, kita jumlahkan yang di bawahnya. Ini kan meter ini bisa kita coret ya. Meter ini semua bisa kita coret. Nah, jadi 24 kita kali 2. V-nya ini kita menggunakan 22/7 seperti yang di awal tadi. Kita kali 0,0031 dikali dengan 10. Maka hasilnya itu adalah 1/4,6765 71 42 87. Jadi satuannya tadi derajat Celcius.
per watt. Maka hasilnya yaitu 1 dibagi 4,6765714287 itu hasilnya sebesar 0,2138 derajat Celcius per watt. Selanjutnya kita akan cari R untuk konduksi. Jadi R konduksi rumus R konduksi tadi kita tahu bahwa ln dikali R2 dibagi R1 per 2V kali K kali L. Kita masukkan semua yang sudah diketahui. R2-nya tadi kita dapat 3,1 dibagi 1,1 kita menggunakan 22/7. Selanjutnya K-nya itu nilainya tadi 0,15 watt per meter Kelvin. Kita kali 10 meter. Dapat kita jumlahkan, M-nya ini kita hilangkan, bisa kita coret. Maka 3,1 dibagi 1,1 itu ln 2,81 per, kita jumlahkan semua, 2 dikali 2 dikali 0,15 dikali 10 dibagi 7. Maka hasilnya itu 9,857142,9 derajat Celcius per watt. Maka hasilnya didapat 0,1098 derajat Celcius per watt. Selanjutnya bisa untuk mencari R total. Untuk mencari R total itu kita jumlahkan dari nilai dari konveksi ditambah R konduksi. Di sini untuk mencari R total bisa kita jumlahkan dari R konveksi ditambah R konduksi. Untuk nilai konveksi tadi kita dapat nilainya 0,2138 derajat Celcius per watt. Dan untuk konduksinya 0,1098
98 derajat Celcius per watt. Ini 10, ini maksudnya 1. Kita jumlahkan, maka menjadi dijumlahkan nilainya itu adalah 0,3236 derajat Celcius per watt. Selanjutnya kita cari T1. Rumus T1 ini bisa kita dapat dari menggunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal, bahwa setelah dikeluarkan, maka untuk rumus T1 itu adalah theta hingga ditambah Q dikali R total. Nah, untuk theta hingganya itu kan adalah nilai itu sebesar 30 derajat Celcius. Dan untuk nilai Q-nya itu adalah 104 watt. 104 watt. Untuk nilai R totalnya itu adalah 0,3236 derajat Celcius per watt. Wattnya bisa kita hilangkan. Maka 30 derajat Celcius ditambah 104 kita kalikan 0,3236. Hasilnya yaitu bila kita jumlahkan 104 kita kalikan 0,3236. Maka hasilnya itu 33,6544 derajat Celcius. Kita jumlahkan, maka hasilnya itu adalah 63,6544 derajat Celcius. Bisa kita bulatkan, maka untuk suhu T1 dengan ketebalan infulensi yang didabelkan, nilainya itu ada 63,7 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kita dapat bahwa untuk nilai T1 yang menggunakan diameter insulansi dua kali yang telah digandakan atau dilipat gandakan, maka nilai T1-nya itu adalah 63,7. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syara Mujahidah. Jadi, berdasarkan diskusi yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil dari radius kritis, dan pada saat menggandakan ketebalan penutup plastikan juga akan menurunkan suhu antarmukanya. Sekian diskusi kita untuk materi radius kritis dan sirip. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.